Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di pembelajaran fisika di pekan ke-9. Semoga antum tetap semangat, tetap istiqomah dan tetap menjalankan protokol kesehatan tersebut. Oke, langsung saja kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya. Yang pekan lalu kita sudah masuk ke konsep dasar dari kalor itu sendiri. Nah, sekarang kita akan membahas tentang suhu dan juga pemuaian serta perpindahan kalor pada bab tentang kalor. Oke, kita akan bahas terkait dengan suhu dan skalanya. Jadi, suhu atau besaran suhu ini memiliki 4 satuan, yakni Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Dia masing-masing satuan memiliki titik beku dan titik didih yang berbeda. Pada derajat Celsius, titik bekunya itu adalah 0 derajat dan titik didihnya adalah 100 derajat. Sedangkan pada derajat Reaumur, titik bekunya 0 derajat, titik didihnya adalah 80 derajat. Sedangkan satuan dari Fahrenheit itu titik bekunya adalah 32 derajat dan titik didihnya adalah 212 derajat. Sedangkan pada derajat Kelvin, titik bekunya adalah 273 dan titik didihnya adalah 373. Nah, sedangkan kita bisa mengetahui rentang dari titik beku terhadap titik didihnya itu berapa. Pada satuan suhu derajat Celsius, rentang titik beku dengan titik didihnya adalah 100. Rentang pada derajat Reaumur yakni 80. Rentang pada titik beku dan titik didih derajat Fahrenheit itu adalah 180. Rentang dari satuan Kelvin itu adalah 100. Jadi dari titik didih air dikurangi titik beku itu menghasilkan rentangnya. Nah, dari rentang atau nilai-nilai rentang tersebut dapat disederhanakan sehingga dapat dijadikan perbandingan, yakni 5, 4, 9, dan 5. Berasal dari mana? Dari penyederhanaan nilai rentang tersebut, masing-masing rentang. Nah, itu dibagi dengan 20. Jadi 100 bagi 25, 80 bagi 20 itu 4, 180 bagi 20 itu 9, 100 dibagi 20 adalah 5. Nah, perlu diketahui bersama bahwa termometer Celsius atau termometer dengan satuan Celsius dan Fahrenheit itu umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan pada satuan Kelvin itu merupakan satuan internasional atau SI yang sudah kita singgung di kelas 10 pada besaran dan satuan pokok yang ada 7 besaran pokok itu sendiri, yang salah satunya adalah suhu, merupakan satuan atau besaran pokok yang memiliki satuan Kelvin, yakni satuan internasionalnya dari suhu. Nah, sedangkan jika misalkan ada 2 termometer tidak diketahui sama sekali satuannya, maka dapat dicari dengan menggunakan persamaan yang ada di gambar ini. XA dikurangi X, XA dikurangi XB, sama dengan YA dikurangi Y per YA dikurangi YB, di mana XA itu adalah titik didih dari satuan X, kalau XB itu adalah titik beku dari satuan X. Sedangkan YA itu adalah titik didih dari satuan Y, dan YB itu adalah titik beku dari satuan Y. Nah, sedangkan hubungan antara skala-skala dari yang tadi sudah disebutkan pada saat Celsius dan menuju Fahrenheit dikonversikan, maka bisa dicari ketika misalkan Fahrenheit dulu yang kita cari dengan diketahui Celsius, maka tinggal dikali 4/5, setelah itu ditambah 32. Jika misalkan Celsius yang ditanyakan, maka Fahrenheit itu dikurangi 32 lalu dikali 5/9. Jika Celsius ke Reaumur, kalau Reaumurnya yang ditanyakan, maka Celsius itu dikali dengan 4/5. Sedangkan jika yang ditanyakan adalah Reaumur, yang ditanyakan adalah Celsius, maka Reaumur ini nilainya dikali 5/4. Begitu pula dengan Celsius dan Kelvin. Jika yang ditanyakan adalah Kelvin, maka Celsius itu tinggal ditambah 273. Kebalikannya, jika ditanyakan adalah Celsius, maka nilai Kelvin itu tinggal dikurangi 273.
Nah, selanjutnya hubungan skala dengan Reaumur dengan Fahrenheit. Jika Fahrenheit yang ditanyakan, maka tinggal dikali Reaumur itu 9/4, lalu ditambah 32. Sedangkan kalau Reaumur yang ditanyakan, maka Fahrenheit-nya itu harus dikurangi terlebih dahulu dengan 32. Hasilnya nanti tinggal dikali 4/9. Ini adalah konversi tiap masing-masing satuan pada besaran suhu. Nah, bagaimana contoh studi kasus pada konversi satuan-satuan suhu tersebut? Nah, bisa dilihat di sini bahwa ada dua termometer, yang satu ini sebagai acuan yakni termometer Y dengan titik bekunya itu adalah 32, titik didihnya 212 dan titik nilai tengahnya itu 167. Sedangkan satuan X itu yang ditanyakan adalah nilai tengahnya dengan titik beku itu adalah 0 derajat dan titik didihnya adalah 100 derajat. Nah, berapa sih nilai X yang benar? Nilai X-nya itu dapat dicari jika kita menuliskan persamaan yang tadi. XA dikurangi X per XA dikurangi XB sama dengan YA dikurangi Y per YA dikurangi YB. Nah, setelah itu nilai-nilai yang sudah diketahui tinggal masukkan. XA itu adalah 100 derajat, lalu XB-nya itu adalah 0 derajat, lalu YA itu adalah 212, Y-nya saja itu 167 derajat, YA itu 212, dan YB itu adalah 32. Nah, tinggal dikurangkan 212 dikurangi 167, hasilnya 45, 212 dikurangi 32 itu adalah 180. Nah, 45 dengan 180 dapat disederhanakan, yakni sama-sama bisa dibagi dengan 45. Sehingga 45 bagi 45 yakni 1, 180 dibagi 45 itu adalah 4. Nah, setelah itu yang 100, yang bagian bawah ini, tinggal dipindah ruas ke sebelah kanan, yakni 1/4 dikali dengan 100. Nah, sehingga 1/4 dikali 100 adalah 25. Yang ditanyakan adalah berapa nilai X-nya. Nah, nilai X-nya yakni 25 dikurangi 100 atau 100 dikurangi 25, yakni sama dengan 75 derajat. Ini adalah nilai X pada soal tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke pemuaian, perlu diketahui bersama bahwa perbedaan antara kalor dengan suhu itu adalah kalor merupakan energi panas, sedangkan suhu merupakan tingkat dari panas tersebut. Jadi nilainya itu berapa? Nah, itu diukur oleh suhu. Kalau kalor itu adalah energi panasnya. Nah, sedangkan kalau kalor itu bersifat kualitatif, kalau suhu itu bersifat kuantitatif. Nah, sedangkan kalau perbandingan antara kalor dengan suhu dilihat dari alatnya, kalau kalor itu alat ukurnya adalah kalorimeter, sedangkan suhu alat ukurnya adalah termometer. Dan jika dilihat dari nilainya, kalor itu baik kalor maupun suhu itu bernilai negatif, bisa bernilai negatif, sama-sama bisa bernilai negatif. Itu adalah perbandingan antara kalor dengan suhu. Nah, bagaimana contoh-contoh termometer? Banyak sekali termometer yang ada di dunia ini. Ada termometer yang bisa berbahan zat cair, di dalamnya adalah zat cairnya. Contohnya pada termometer laboratorium itu menggunakan alkohol atau air raksa. Kalau alkohol itu yang warnanya merah, kalau air raksa itu warnanya putih. Kalau nggak salah ya, atau kebalik. Nah, begitu pula dengan termometer suhu badan. Kalau termometer suhu badan itu menggunakan air raksa saja. Nah, sedangkan kalau termometer berbahan zat padat, itu ada dua macam. Ada yang termometer bimetal, ada termokapel. Kalau termometer bimetal itu menggunakan dua bahan logam atau metal itu sendiri. Sedangkan kalau termokapel itu dua jenis logam yang dihubungkan dan membentuk rangkaian tertutup. Biasanya itu digunakan pada pengukuran suhu dan pengukuran suhu benda dan bisa ditempelkan pada benda tersebut. Nah, itu adalah termokapel. Nah, ini adalah contoh-contoh studi kasus dari bagaimana cara kita menentukan nilai tengah dari satuan X ataupun satuan Y dan juga perbandingan antara kalor dengan suhu. Nah, sekarang kita akan masuk ke pemuaian, di mana pemuaian itu sendiri merupakan pembesaran
yang terjadi akibat adanya energi kalor yang diberikan pada benda tersebut. Nah, pemuaian ini berlangsung pada ukuran panjang, luas, dan volumenya. Pada zat padat itu terjadi pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Jadi ada 3 ukuran. Sedangkan kalau pemuaian pada zat cair dan gas itu hanya meliputi pemuaian volume saja. Dengan persamaan, yakni sebagai berikut. Nah, bisa dilihat di sini pemuaian zat padat itu ada panjang, luas, dan volumenya. Di mana tiap masing-masing ukuran ini memiliki koefisien muainya. Sebentar. Oke. Nah, di sini ada koefisien muainya. Kalau misalkan panjang itu adalah koefisien muai panjang yang dilambangkan dengan alfa. Ada luas itu koefisien muai luas, beta. Ini beta. Kalau volume itu gamma. Gamma seperti ini ditunjukkan oleh kursor, itu merupakan koefisien muai volume. Tiap masing-masing alfa, beta, dan gamma itu satuan dari koefisien muainya itu adalah per derajat Celcius. Seperti itu. Nah, bagaimana perbandingan koefisien muainya? Kalau misalkan luas, itu perbandingannya adalah sama dengan 2 kalinya koefisien muai panjang. Sedangkan kalau volume itu perbandingannya adalah gamma sama dengan 3 kalinya koefisien muai panjangnya. Seperti itu. Nah, ini bisa dilihat ada delta L itu merupakan perubahan panjangnya akibat dari pemuaian tersebut. Kalau delta A itu perubahan dari luasnya, kalau delta V-nya itu perubahan dari volumenya. Sedangkan kalau LT itu merupakan panjang setelah dipanaskan, jadi akhirnya berapa? Kalau AT itu adalah luas terakhirnya berapa setelah dimuaikan benda tersebut. Lalu VT itu adalah volume setelah dipanaskan. Ini adalah persamaan-persamaan dari pemuaian zat padat. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada contoh, misal ada 3 buah logam yang sebelum dipanaskan ini bernilai titik 0 panjangnya. Nah, setelah itu dipanaskan 3 batang logam, maka tiap masing-masing P, Q, R itu memiliki panjang yang berbeda. Dan ini adalah indikator muainya. Jadi indikator muainya itu yang P itu lebih kecil kalau nggak salah. Sedang. Kalau Q itu adalah lebih kecil, kalau R ini adalah lebih panjang. Nah, maka kita bisa lihat di sini bahwa ada keterangan, ada logam baja, logam tembaga, logam aluminium, di mana koefisien muai baja itu lebih kecil. Lebih kecil daripada aluminium. Aluminium itu lebih besar koefisien muainya. Nah, sehingga yang perlu kita cari adalah bagaimana pengurutan dari tiap masing-masing gambar tersebut, tiap masing-masing logam tersebut, baik P, Q, dan R, dan dihubungkan ke logam mana sih yang P itu apa, baja, tembaga, atau aluminium, atau Q yang baja, atau R itu ada yang aluminium. Maka kita perlu mengurutkan bahwa indikator muainya itu yang paling rendah itu adalah Q, berarti Q itu adalah baja. Sedangkan P itu yang kedua dari yang paling kecil itu adalah tembaga. Sedangkan R-nya itu adalah aluminium. Jadi jawabannya adalah baja itu Q, tembaga itu P, dan aluminium itu adalah R. Nah, setelah itu bagaimana untuk menerapkan konsep persamaan-persamaan dari pemuaian zat padat itu sendiri, baik panjang, luas, dan volume. Di sini ada contoh soalnya, misalkan terdapat selembar baja dengan ukuran 40 cm dikali 20 cm pada suhu 20 derajat Celcius ini terjadi pertambahan luas. Kalau pertambahan luasnya itu adalah 60 derajat Celcius, maka berapa luas dari yang dihasilkan? Dengan koefisien muai panjang baja itu 10 pangkat minus 5 per derajat Celcius. Yang perlu kita ketahui adalah bahwa temperatur mula-mula itu adalah 20 derajat Celcius.
sedangkan temperatur akhirnya itu 60 derajat Celcius. Nah, luasnya itu adalah panjang kali lebar, 40 dikali 20. 40 dikali 20 hasilnya 800 cm kuadrat. Ini tidak perlu diubah ke meter persegi. Langsung saja di cm persegi. Setelah itu, karena kita yang dicari adalah pertambahan luas, maka koefisien muai panjangnya ini diubah ke koefisien muai luas. Jadi beta sama dengan 2 kali koefisien muai panjang. Jadi 2 kali 10 pangkat minus 5 per derajat Celcius. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam persamaan dari perubahan atau pertambahan luasnya. Pertambahan luasnya itu dicari delta A sama dengan beta dikali A0 atau luas mula-mula dikali dengan pertambahan suhu atau perubahan suhu. Seperti ini. Jadi A0 itu adalah 800 cm persegi, betanya itu adalah 2 kali 10 pangkat minus 5, delta T-nya itu adalah 60 dikurangi 20. 60 dikurangi 20 itu adalah 40, 40 kali 2 itu 80, 80 kali 800 itu adalah 64.000. Nah, tinggal dikalikan 10 pangkat minus 5. 64.000 dikalikan 10 pangkat minus 5 hasilnya adalah 0,64 cm persegi. Ini adalah pemuaian. Nah, setelah itu kita akan membahas perpindahan kalor. Yang pertama adalah konduktor. Konduktor ini terjadi pada saat perpindahan kalor itu di media zat padat atau media hantarnya yakni zat padat. Nah, perubahannya atau berapa nilai konduktornya itu dapat dicari dengan menggunakan konsep K dikali A terus dikali delta T per L, di mana delta T itu adalah T1 itu merupakan temperatur ujung sisi yang pertama dikurangi dengan T2 ujung sisi yang kedua. Seperti ini. Jadi H sama dengan K dikali A dikali delta T per L. Nah, bagaimana kalau konduktor ini ada macam jenis-jenisnya. Kalau misalkan konduktor itu merupakan zat yang dapat menghantarkan panas dengan baik, sedangkan kebalikannya yakni isolator, zat yang kurang baik menghantarkan panasnya. Bahan-bahan apa saja yang termasuk dalam konduktor? Contohnya adalah tembaga, aluminium, besi, dan baja. Sedangkan isolator itu terdapat contohnya yakni kaca, karet, kayu, dan plastik. Nah, di sini adalah tabel tiap masing-masing zat atau bahan dengan nilai konduktornya yang berbeda-beda dengan satuan kilojoule per ms Kelvin. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah keterangan dari persamaan untuk mencari nilai jumlah kalor pada konduktor atau proses konduktor. K itu tadi adalah koefisien konduksi termalnya, A-nya itu adalah luas penampang hantaran kalornya, delta T itu tadi T1 dikurangi T2, lalu L-nya itu adalah panjang batang. Nah, selanjutnya ada konduksi, ada juga konveksi atau aliran, di mana aliran panas ini terjadi pada zat cair maupun zat gas. Nah, kalau misalkan konveksi ini dapat dirumuskan H sama dengan H kecil dikali A dikali delta T, di mana H besar itu tadi adalah jumlah kalor yang berpindah, lalu H kecil itu adalah koefisien konveksi termal. Tiap masing-masing zat fluida atau zat cair maupun zat gas itu berbeda-beda. Lalu A itu adalah luas penampang aliran, lalu delta T-nya itu adalah perubahan suhu dari awal dari ujung sini mengalir ke ujung yang satunya, itu temperatur B-nya. Jadi TA dikurangi TB. Seperti itu. Itu adalah konsep dari konveksi, di mana TA atau temperatur A, temperatur mula-mula itu lebih besar daripada temperatur B. Nah, ini adalah konveksi. Konveksi itu terjadi berbagai macam contohnya. Misalkan ketika kita memanaskan air, lalu ada angin darat, dan juga ada angin laut.
itu adalah konsep dari konveksi. Nah, sedangkan ada radiasi atau pancaran, di mana radiasi ini merupakan eh, pancaran yang dihasilkan dari misalkan dari matahari itu ke bumi. Nah, itu dapat dirumuskan. Radiasi itu dengan E kali konstanta Stefan Boltzmann dikali dengan T, suhu mutlaknya, yang dipangkatin dengan 4, di mana konstanta Stefan Boltzmann itu adalah 5,672 dikali 10 pangkat minus 8 watt per meter kuadrat kali Kelvin pangkat 4. Radiasinya atau energi yang dipancarkannya itu dengan satuan watt per meter kuadrat. Suhu mutlaknya itu harus diubah menjadi Kelvin. Nah, koefisien emisivitasnya itu harus di rentang 0 sampai 1. Itu dapat dicari radiasinya berapa. Seperti itu. Oke, langsung ke pembahasan soalnya. Nah, di sini ada banyak pembahasan soal dari ketiga masing-masing perpindahan kalor. Yang pertama itu ada batang logam dengan panjang 2 meter, punya luas penampangnya itu 20 cm kuadrat, dengan perbedaan temperaturnya itu 50 derajat Celcius. Nah, lalu konduksi termalnya itu adalah 0,2 kalori per meter per ms derajat Celcius. Berapa jumlah kalor yang merambat per satuan luas per satuan waktu? Nah, tinggal masukkan aja. K itu adalah koefisien konduksi termalnya 0,2. Lalu A-nya itu adalah luas penampang, yakni 20 cm kuadrat. Tinggal diubah ke meter kuadrat, jadi 2 kali 10 pangkat minus 3 kali 50 derajat Celcius, yakni delta T-nya, per 2 meter. Ini tidak perlu diubah ke Kelvin karena koefisien konduksinya itu ada derajat Celciusnya, bukan derajat Kelvin, sehingga tidak perlu diubah ke Kelvin. 50 bagi 2, 25, 25 kali 2 itu 50, 50 kali 0,2 yakni 10, 10 dikali 10 pangkat minus 3 yakni 0,01 kalori per second. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua ada batang logam dengan panjang 2 meter. Ini kok sama ya? Sebentar. Oke, sedangkan dari sisi konveksinya itu terlihat bahwa ada fluida dengan koefisien konveksi termalnya itu sebesar 0,01 kalori per ms derajat Celcius. Luas penampangnya yang dialiri oleh fluida tersebut adalah 20 cm persegi. Jika fluida tersebut mengalir dari dinding yang bersuhu 100 derajat Celcius ke dinding lainnya bersuhu 20 derajat Celcius, maka berapa kalori yang dialirkan? Ini akan dimasukkan ke persamaan konveksi. H dikali A dikali delta T. H-nya itu adalah 0,01, lalu A-nya itu adalah 2 kali 10 pangkat minus 3 meter kuadrat. Dari mana? Dari 20 cm kuadrat diubah menjadi meter kuadrat. Tinggal dikali 10 pangkat minus 4. Nah, sedangkan delta T-nya itu dari 100 derajat Celcius dikurangi dengan 20 derajat Celcius. 100 dikurangi 20 yakni 80. 80 dikali 2 yakni 160. 160 dikali 0,01 yakni 1,6. Ya, 1,6. Terus setelah itu 1,6 dikali dengan 10 pangkat minus 3. Hasilnya berapa? 16 kali 10 pangkat minus 4 kalori per second. Nah, sedangkan pada sisi radiasinya ada sebuah benda dengan luas permukaan 200 cm persegi bersuhu 727 derajat Celcius dengan emisivitas benda itu sebesar 0,6. Daya radiasinya berapa? Nah, bisa dicari dengan menggunakan persamaan dari daya radiasi tersebut. E-nya itu tadi berapa? Atau emisivitasnya berapa? 0,6. A-nya itu adalah luas permukaannya. Sebentar. Emisivitasnya itu adalah 0,6 dikali dengan 5,67 kali 10 pangkat minus 8. Ini ada yang kurang. Oke.
Nah, seperti ini. Jadi E dikali eh, nilai Stefan Boltzmann-nya 5,67 kali 10 pangkat minus 8. Lalu A-nya itu adalah 200 cm persegi, 200 kali 10 pangkat minus 4, atau bisa diubah menjadi 2 kali 10 pangkat minus 2 meter persegi. Ini diubah ke meter persegi, terus dikali T-nya dipangkatin 4, 727 ditambah 273, yakni 1000 Kelvin, 1000 pangkat 4. Sehingga 0,6 dikali 5,67 dikali 2 itu adalah 6,804, terus habis itu 10 pangkat minus 8, terus dikali 10 pangkat minus 2, dan semuanya dikalikan, lalu dikali 1000 atau 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat 3 dikali 4, itu jadi 10 pangkat 12, sehingga menjadi 10 pangkat 2. Sehingga hasilnya adalah 6,804 dikali 10 pangkat 2 sama dengan 680,4 watt. Itu adalah daya radiasi dari benda tersebut. Nah, ini latihannya. Mungkin cukup sekian pembelajaran kali ini. Jazakumullahu khairan katsiran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.